Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Chen pun seketika bertanya apakah orang itu putri kedua keluarga Siang. Bao Zhenhui pun tertunduk dan mengatakan bahwa sejak Xianan masih muda, Xianan sudah jadi kutukan untuk keberadaan dirinya. Mendengar hal ini, Wu Chen menilai Bao Zhenhui tidak bisa menghindari apa yang harus terjadi. Karena keluarga Siang sangat bertekad biar dirinya temui orang yang secara terbuka menantang mereka. Setidaknya itu lebih baik daripada berurusan dengan keluarga Siang yang membuat rencana di belakang layar. Ini juga alasan mengapa dirinya mau syuting di Hong Kong. Setelahnya, Bao Zhenhui pun bertanya kepada Wu Chen bagaimana kalau Wu Chen menunda syutingnya selama beberapa hari lebih dulu dan melanjutkannya setelah dirinya selesai berurusan dengan Xianan. Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka hindari. Bao Zhenhui pun membenarkan hal itu. Sengaja menghindarinya hanya akan memberi Xianan alasan yang lebih kuat untuk menimbulkan masalah. Dengan ini, Bao Zhenhui mengajak Wu Chen melakukannya selangkah demi selangkah. Lalu keesokan harinya, Xianan pun menyapa Bao Zhenhui dengan sebutan Hui Hui kecil. Dirinya tidak bertemu dengan Bao Zhenhui selama beberapa tahun. Sepertinya Bao Zhenhui jadi lebih jantan. Xianan pun seketika meminta Bao Zhenhui untuk membuka bajunya dan biarkan dirinya melihatnya. Di sisi lain, Xiao Yi yang melihat ini menilai bahwa wanita itu pasti putri kedua keluarga Xiang. Dia dan Bao Zhenhui seperti bersaudara saja. Sepertinya mereka tidak akan menimbulkan masalah. Lalu kepala kru meminta semua pemain untuk fokus. Mereka akan mengulangi adegan ini. Xiao Yi pun kaget dengan hal ini. Dirinya kehilangan fokus. Lalu Xianan yang melihat Xiao Yi pun mengatakan bahwa kehilangan fokus itu tidak baik. Xianan pun bertanya apakah Xiao Yi benar-benar aktor profesional. Xianan pun seketika meminta izin untuk memeriksa dan melihatnya. Apakah ini asli atau tidak? Xiao Yi pun nampak malu dengan hal ini. Xianan pun menyebut bahwa sepertinya bodi Xiao Yi asli. Tapi jalan Xiao Yi dipenuhi dengan begitu banyak karakter sampingan yang tidak berguna. Xianan pun bertanya apakah Xiao Yi berakting dengan baik. Xianan juga mengatakan kepada Bao Zhenhui bahwa drama kecil yang dibuat teman Bao Zhenhui sepertinya tidak berjalan dengan baik. Wu Chen pun seketika menanggapi hal ini dan menyebut bahwa artis mereka cuma sedikit kehilangan fokus. Wu Chen pun bertanya apakah itu sungguh masalah besar. Xianan pun bertanya apakah ini film Wu Chen yang mau bersaing dengan film yang dibuat oleh keluarga Siang. Dan Wu Chen mengandalkan artis yang gampang kehilangan fokus. Selain itu kostumnya juga tidak pas. Bukannya mau mengkritik tapi syuting episode per episode di Hong Kong ini. Apakah menurut Wu Chen ini masih tahun 1980-an atau 90-an? Bao Zhenhui pun bertanya apakah Xianan harus campur tangan dengan urusan internal mereka. Wu Chen pun seketika meminta Bao Zhenhui untuk tidak khawatir. Bagi orang seperti Xianan mau memberikan saran dirinya rasa mereka bisa mendapatkan manfaat dari ini. Tapi dirinya tidak datang ke sini untuk syuting tanpa mempersiapkan apapun.
Wu Chen pun meminta Ah Huang untuk membiarkan Xianan tahu apa yang mereka persiapkan. Sebenarnya mereka tidak memerlukan kostum apapun. Di sini ada green screen. Mereka bisa menghasilkan apapun yang mereka inginkan. Wu Chen pun meminta Xianan untuk melihat hal ini, entah itu gaya Cina atau Hollywood bahkan gaya Arabian. Semuanya ada di sini. Xianan pun mengatakan bahwa sepertinya Wu Chen menggunakan teknologi untuk memprosesnya. Tapi produksi apapun yang cuma mengandalkan teknologi takkan punya nilai seni apapun. Xianan pun mengajak Wu Chen mengesampingkan itu saat ini. Xianan pun bertanya bagaimana kalau dirinya melihat apa yang sedang Wu Chen rekam. Xianan pun mulai membaca naskah yang akan dilakukan saat ini, di mana seorang putri yang menjadi tawanan. Namun Xianan pun bertanya mengapa seorang putri yang hendak ditangkap malah memakai pakaian dan rambut yang rapi. Lalu riasannya juga sempurna. Xiao Ye pun nampak terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Wu Chen pun meminta Xiao Ye untuk tidak khawatir. Xianan cuma mengajari beberapa detail. Dengan ini mereka harus mendengarkan. Lalu Xianan pun seketika membakar naskah yang telah Xianan baca. Dan karena Wu Chen mau mendengarkan, dirinya akan mengajari Wu Chen. Xianan pun seketika merubah penampilan dan riasannya serta mengatakan bahwa harusnya ekspresi Xiao Ye begini saat melarikan diri. Tapi saat Xiao Ye ditangkap dan diinjak oleh tentara musuh, Xiao Ye harus punya ekspresi yang berbeda. Wu Chen pun seketika menyebut bahwa sepertinya Xianan benar-benar profesional. Dirinya terkesan. Xianan pun bertanya apakah Wu Chen benar-benar terkesan. Namun Xianan merasa itu wajar. Lalu Xianan pun meminta mereka menulis siaran versinya seperti ini. Xianan melintasi Pasifik untuk mengajarkan akting direktur profesional yang baru-baru naik daun. Wu Chen mengakui kekurangannya. Setelah ditulis maka langsung dirilis saja. Lalu Xianan pun mengatakan kepada Bao Zhenhui, entah itu Bao Zhenhui atau Wu Chen, bermain bersama mereka sungguh membosankan. Dirinya akan pergi lebih dulu, semoga besok akan lebih menghibur. Kemudian Bao Zhenhui menyebut ini tidak mungkin. Bao Zhenhui pun bertanya kepada Wu Chen apakah Wu Chen benar-benar membiarkan Xianan merilis artikel semacam itu. Bao Zhenhui pun meminta Wu Chen untuk menunggu di sini. Dirinya akan memohon padanya untuk tidak merilisnya. Namun Wu Chen mengajak Bao Zhenhui untuk mematikan apinya dulu. Karena Xianan menyebabkan masalah selama beberapa waktu. Bukankah hanya untuk siaran persnya ini? Wu Chen meminta Bao Zhenhui tidak melakukannya dan biarkan saja Xianan merilisnya. Bao Zhenhui pun bertanya bukankah itu akan berdampak pada film baru Wu Chen saat dirilis. Wu Chen pun menyebut saat dramanya belum ditayangkan, lebih banyak orang yang mengkritik mereka secara realistis tidak akan menimbulkan masalah. Mereka cuma membuang martabat mereka. Mempertahankan hal ini sebagai topik utama obrolan tidak selalu jadi hal yang buruk. Dan Xianan adalah nona kedua dari keluarga Xiang. Masalahnya jauh lebih besar daripada masalah mereka. Dalam pikiran Wu Chen dulu saat dirinya terjebak dalam siklus 1000 tahun yang tak ada habisnya. Dirinya mengenalnya seperti punggung di tangannya. Tapi dengan kelemahan strateginya, menanganinya bukanlah tugas satu hari. Itu sebabnya dirinya tidak bertindak. Kini roda nasib sudah mulai berputar. Dirinya tidak perlu terlalu khawatir. Lalu beberapa hari kemudian syuting adegan di mana sang putri dipermalukan telah selesai. Xianan pun nampak kaget dengan hasilnya. Wu Chen benar-benar mengikuti apa yang dirinya katakan begitu saja. Wu Chen pun membenarkan hal itu, dirinya harus menerima masukan yang baik. Wu Chen pun bertanya apakah Xianan punya masukan lagi. Mendengar hal ini, Xianan pun menilai kemarin dirinya menggunakan siaran persnya untuk mempermalukan Wu Chen. Tapi dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Xianan pun bertanya-tanya apakah Wu Chen benar-benar lebih baik dari Bao Zhenhui dan Ding Ruilong. Mengapa dirinya merasa Wu Chen lebih penurut daripada mereka? Dengan ini dirinya akan mengujinya lagi. Xianan pun mengatakan bahwa sejujurnya menurutnya bagian film ini kurang artistik. Jalan ceritanya tidak sesuai dengan sejarah. Izinkan dirinya merubahnya. Dirinya akan menyesuaikan alur ceritanya. Melihat hal ini, Wu Chen menilai, baik dalam akting ataupun penyutradaraan. Seseorang dari keluarga Xiang seperti Xianan dengan sumber daya yang luas,
film dan televisi adalah yang terbaik. Namun kelemahannya adalah begitu dia berinvestasi dalam sebuah drama, sulit baginya untuk mundur. Wu Qian pun bertanya-tanya apa yang akan Xianan lakukan. Xianan pun seketika mengambil sebuah senjata dan mengatakan kalau seorang putri dipermalukan. Dan baik keluarga maupun negaranya membencinya. Mana mungkin dia tidak membalas dendam? Setelah dia membalas dendam dengan terguncangnya jiwa sang putri dan berdasarkan periode saat itu, satu-satunya hal yang akan dilakukan hanyalah mengakhiri hidupnya. Xiao Yi pun seketika berteriak melihat adegan ini. Bao Zhenhui pun seketika menyebut bahwa Xianan menggila lagi. Mereka harus menghentikannya. Wu Chen pun menilai setelah menebas aktor lain, Xianan mau menebas dirinya sendiri. Kalau dia terus menimbulkan masalah seperti ini pasti akan terjadi sesuatu. Mereka tidak bisa pasif lagi. Dirinya harus turun tangan dan seketika Wu Chen mereset waktunya. Dan waktu mundur ke saat yang tepat. Saat Xianan ingin memberikan saran, Wu Chen pun seketika mencegah Xianan. Menurut Wu Chen, untuk rencana Xianan lebih baik mereka pergi ke tempat lain untuk membicarakannya dengan lebih detail lagi. Xianan pun kaget dengan perlakuan Wu Chen. Kemudian berpindah ke lantai 5 kantor. Wu Chen pun mengatakan bahwa tidak ada orang di sini. Sekarang mereka cuma berdua. Xianan bisa berbagi ide dengan dirinya. Xianan datang ke Hong Kong untuk bermain dan karena Xianan mau bermain, dirinya akan bermain sesuatu yang menyenangkan bersama Xianan. Xianan pun meminta Wu Chen untuk tidak bertingkah seolah-olah Wu Chen mengenal dirinya dengan baik atau memahami preferensinya. Wu Chen pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya mengenal Xianan dengan baik, bahkan mungkin lebih baik daripada orang-orang yang Xianan kenal. Wu Chen pun bertanya apakah Xianan mau mendengar rekap masa lalunya. Xianan pun mempersilahkan Wu Chen biar dirinya dengar rumor apa yang beredar di jalanan. Wu Chen pun menjelaskan Xianan adalah wanita yang jenius. Saat Xianan kelas 3, Xianan mencoba ujian promosi sekolah menengah pertama dan menjadi top skor di kota. Dan Xianan disebut salah satu jenius dalam sejarah. Saat Xianan berumur 16 tahun, Xianan masuk Universitas Beijing. Di umur 19, Xianan masuk ke Cambridge. Pada umur 23 tahun, Xianan mau menjadi ilmuwan dan bersiap untuk mengambil gelar doktoral. Tapi karena ayah Xianan yang merupakan seorang sutradara jatuh sakit, Xianan ditarik kembali ke negara ini dan harus membantu memimpin film-film keluarganya. Xianan adalah seseorang yang bisa berakting dan jadi sutradara. Bahkan Xianan tidak menyangka kalau film yang Xianan rekam akan menjadi populer. Dan bahkan memenangkan penghargaan Golden Palm. Itu membuat Xianan menjadi pendatang baru terpanas di lingkaran ini. Sejak saat itu tidak peduli apa yang Xianan lakukan, apakah Xianan berbaring sambil bertingkah seperti mayat atau merekam batu acak di jalan, media industri akan menyanjung Xianan dan mengatakan kalau Xianan merekam atau berakting dengan baik. Mendengar hal ini, Xianan pun menyebut bahwa Wu Chen bisa menemukan informasi lama itu di jalan atau internet. Apa memang perlu merangkumnya seperti itu? Wu Chen pun meminta Xianan untuk tidak terburu-buru. Apa yang baru saja dirinya katakan hanyalah ide utama dari transformasi Xianan. Karena sejak saat itu secara naluriah Xianan bisa menolak industri film dan televisi. Xianan yang benar-benar kecewa dengan pekerjaannya mengalihkan minatnya pada mengejar kesenangan. Dari tidak naksir sampai bereksperimen dengan sekretaris prianya saat itu. Xianan mulai jadi gila, tapi sekretaris pria Xianan tidak mengatasinya dan tidak bisa bangun karena itu. Padahal wanita secantik Xianan rela melepas keperawanannya. Tapi si pria tidak bereaksi apapun. Dan situasi ini berdampak langsung pada jumlah dopamin yang Xianan rasakan. Dan sekarang ini sulit bagi Xianan untuk merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Wu Chen pun bertanya apakah informasi ini benar-benar bisa ditemukan di internet. Xianan pun hanya diam dengan perasaan kesalnya. Lalu Wu Chen melanjutkan. Setelah 1 tahun berlalu tanpa pikir panjang begitu Xianan diperkenalkan oleh operator junket, Xianan mulai berjudi. Xianan mulai dengan 130.000 dan mendapat 7 juta. Semua kesuksesan Xianan sebelumnya bergantung pada keluarga Xiang. Tapi saat berjudi itulah pertama kalinya Xianan tahu bagaimana rasanya mendapatkan banyak uang sendiri. Dan Xianan bisa merasakan produksi dopaminnya lagi.
Pada saat yang sama, Xianan menganggap dirinya sebagai penjudi wanita terbaik di dunia. Saat Xianan berkeliling ke kasino terbesar di dunia dalam waktu setengah tahun, Xianan memenangkan 30 miliar. Dan Xianan menjadi terkenal. Tapi suatu hal yang sangat baik tidak akan bertahan lama. Setelah setengah tahun keberuntungan judi Xianan hilang. Xianan kehilangan 100 miliar. Keluarga Xiang harus menjual setengah aset keluarganya untuk membayar utang global putri keduanya. Dan sejak saat itu, Xianan dikurung di sebuah villa yang ada di Amerika Utara. Wu Chen pun bertanya apakah dirinya mengatakan sesuatu yang salah. Xianan pun mengatakan bahwa sepertinya Wu Chen sudah mempersiapkannya. Xianan pun bertanya apakah menurut Wu Chen dengan memiliki informasi lama ini akan membuat dirinya meminta maaf atas berita kemarin. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tahu Xianan bosan karena dikurung dan datang ke Hong Kong untuk membantu keluarganya dan mencari kesenangan. Dirinya hanya berharap kesenangan yang Xianan cari tidak membuat kekacauan dengan perusahaannya. Biar dirinya yang bermain dengan Xianan. Xianan pun bertanya memangnya orang rapuh seperti Wu Chen bisa apa. Wu Chen pun menekankan jika Xianan mau sesuatu yang seru, maka mereka akan memainkan sesuatu yang paling seru yaitu Russian Roulette. Xianan pun seketika bertanya soal yang paling seru ini. Sepertinya dirinya akan membuat kekacauan pada film gadis kecil itu. Xianan pun bertanya apakah Wu Chen serius. Mereka berdua punya peluang 50% untuk tertembak. Dirinya ragu Wu Chen akan mempertaruhkan nyawanya untuk bermain dengan dirinya. Dan dirinya tidak akan mengambil resiko kehilangan nyawanya. Jadi dirinya yakin ada kemungkinan 100% senjata Wu Chen kosong. Wu Chen pun bertingkah seolah-olah sedih dan mengatakan bahwa Xianan bisa tahu rencananya. Sepertinya dirinya benar-benar tidak bisa mengelabui Xianan. Dirinya tidak bisa menyutradarai film dengan baik. Dan dirinya bahkan tidak bisa mempermainkan Xianan. Film Xianan akan terus-menerus menghancurkan film mereka. Sudah pasti investasinya akan rugi total. Karena gagal, dirinya akan diusir oleh keluarga Li. Dan Ding Ruilong pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil nyawanya. Daripada terhina, lebih baik dirinya mengakhiri hidupnya di sini. Melihat hal ini, Xianan menilai bahwa Wu Chen ini berhati kaca. Dia benar-benar mau melompat keluar jendela untuk bunuh diri. Dirinya di sini cuma untuk bermain, dirinya tidak boleh bertanggung jawab atas kematian seseorang. Jika tidak, kakek akan dapat masalah. Xianan pun seketika mengatakan kalau ada yang mau Wu Chen katakan maka katakan saja, jangan bertindak gegabah dan pikirkan kembali. Wu Chen pun seketika mencengkram tangan Xianan dan mengatakan bukannya dirinya belum memikirkannya. Saat ini dirinya benar-benar ingin mati dan seketika Wu Chen mendekap Xianan dan menjatuhkan diri bersama keluar jendela. Wu Chen pun mengajak Xianan untuk mati bersama. Xianan pun seketika berpikir dengan perasaan paniknya. Wu Chen menyeretnya bersamanya dan dirinya akan mati. Xianan pun seketika mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati. Lalu Ah Huang sendiri menyebut bahwa program untuk jenis jaring dan bantalan karet yang kuat ini membutuhkan waktu 2 menit untuk diselesaikan. Dan tata letaknya tepat di tempat yang seharusnya. Wu Chen benar-benar mempermainkan Xianan seperti itu. Ini sangat gila. Tapi ini menyenangkan. Dan seketika bantalan karet pun siap dan mereka mendarat tepat di atasnya. Xianan yang syok pun mengatakan bahwa dirinya tidak mati. Lalu Wu Chen pun mengatakan bahwa seingat dirinya tadi Xianan belum pipis. Dan ini cukup basah. Wu Chen pun menyarankan agar Xianan untuk ganti bawahan lebih dulu. Dan tanpa mengatakan apapun, Xianan seketika pergi meninggalkan Wu Chen. Wu Chen pun kembali bertanya apakah Xianan mau ganti pakaian dulu. Xianan pun hanya memberikan tatapan yang tajam kepada Wu Chen. Lalu kembali pergi. Bao Zhenhui yang melihat hal ini menyebut dari cara Xianan memelototi Wu Chen. Ini sungguh berbahaya. Setiap kali dia menatap orang seperti itu, apapun yang mereka lakukan setelah ini akan jadi bencana. Bao Zhenhui pun menyebut Wu Chen agak berlebihan kali ini. Wu Chen pun meminta Bao Zhenhui untuk tidak khawatir. Dirinya bisa mengatasi situasinya. Hari ini Bao Zhenhui harus bekerja lembur dengan dirinya dan meluncurkan pasca produksi episode pertama dan mereka harus membawa sampelnya kembali ke Beijing sesegera mungkin. Kemudian berpindah ke Beijing. Wu Chen pun menyerahkan sampelnya kepada King Er
Dan ini adalah contoh episode pertama film baru mereka, serta meminta King Er untuk melihatnya. Namun Wu Chen melihat King Er menyadari bahwa King Er nampaknya kurang enak badan, atau dirinya yang berpikir berlebihan. Lalu King Er pun menyebut bahwa kualitasnya memang seperti film movie. Besok dirinya akan memberikan sampel ini pada pengurusnya. Mengikuti perkembangan stasiun televisi besar lainnya. Seharusnya tidak jadi masalah. Wu Chen pun mengerti dan mempersilahkan King Er untuk meminum tehnya lebih dulu. Namun saat King Er mencoba meminumnya, King Er pun seketika tersedak batuk. Memperhatikan hal ini, Wu Chen menilai bahwa sepertinya King Er kesulitan makan dan minum. Lalu King Er pun menyebut bahwa kerjasama dirinya dan Wu Yurong berjalan sangat lancar. Dan sebagian besar prosesnya sudah selesai. Bisa menjamin kalau Wu Chen dapat menyelesaikan syuting drama ini sudah cukup. Ada banyak hal yang harus dirinya lakukan, jadi dirinya akan pergi lebih dulu. Namun di saat hendak pergi, King Er pun hampir pingsan dan Wu Chen segera membantu King Er, serta memintanya untuk berhati-hati. Wu Chen pun meminta King Er untuk duduk lebih dulu. King Er pun mengaku bahwa dirinya bekerja berlebihan, dirinya hanya sedikit lelah. Wu Chen pun mengatakan bahwa tadi dirinya melihat King Er kesulitan untuk makan dan menelan, lalu batuk-batuk saat minum air dan sempoyongan. Wu Chen pun bertanya apakah King Er mengalami masalah haid dan terus-menerus merasa mual. King Er pun kaget dan menyebut bahwa dirinya merasakan semua gejala yang Wu Chen katakan. Wu Chen pun kembali bertanya apakah King Er masih ada laktasi. King Er pun balik bertanya bagaimana Wu Chen bisa tahu. Wu Chen pun menekankan bahwa King Er sakit. King Er harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Sebenarnya King Er harus pergi ke rumah sakit di luar negeri. Pada tahap ini, kalau ada yang memberikan fakta kalau King Er sakit, banyak investasi mereka yang akan sia-sia. Wu Chen pun seketika menghubungi Zhao Zi dan meminta Zhao Zi membantunya menghubungi rumah sakit Universitas Dongdi. Dirinya punya teman yang perlu dirawat. Zhao Zi pun memberitahu Wu Chen jika Wu Chen mau dokter kepala, paling cepat harus menunggu 2 hari. Wu Chen pun mengerti. Mereka akan bertemu 2 hari lagi. Lalu 2 hari kemudian dokter yang sudah melakukan pemeriksaan pun menyarankan agar King Er menjalani operasi secepatnya. Terdapat radiasi berlebihan pada tumor di tengkoraknya. Lalu Wu Chen pun kembali kepada King Er serta menjelaskan situasinya. Serta bertanya apakah keluarga King Er ada punya riwayat penyakit ini atau King Er pernah melakukan radioterapi kranial dalam setahun terakhir. King Er pun menyebut bahwa keluarganya tidak punya riwayat penyakit terkait hal itu. Dan dirinya belum pernah menjalani pengobatan apapun sebelumnya. Satu-satunya yang dirinya jalani adalah operasi gigi 6 bulan yang lalu. Pada saat itu banyak sekali pemeriksaan. Wu Chen pun meminta King Er untuk memberitahunya lebih banyak lagi karena mengingat ini sangat penting. King Er menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya agak kesusahan untuk membuka mulut. Dulu dirinya pernah bermain terlalu banyak di Wenzhou. Dan dirinya tidak tahu dari mana kepala pelayan mendapat kepercayaan diri untuk memanfaatkan situasi. Selama setengah hari dirinya diganggu olehnya sampai dirinya bangun dan menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dan amarahnya meluap sampai-sampai dirinya memotong bolanya. Tapi karena dia masihlah laki-laki, dia masih punya tenaga dan mematahkan salah satu giginya. Mendengar hal ini, Wu Chen pun mengerti. Wu Chen pun meminta King Er mengirimkan laporan yang diberikan oleh dokter gigi kepada King Er saat itu. King Er pun mengerti dan segera mengirimnya. Lalu Wu Chen pun memperhatikan laporan dari dokter gigi King Er, serta memperhatikan nama dokternya yaitu Dr. Fang Jingyu. Wu Chen pun merasa familiar dengan nama dokter ini dan mencoba mengingatnya. Lalu di saat itu King Er pun meminta izin untuk mengatakan sesuatu. Operasi ini sangat besar, bahkan kalau ini dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Dongdi. Tidak ada yang bisa menjamin kalau ini 100% berhasil. Kalau waktunya benar-benar tiba, dirinya tidak ingin menyesal. Kalau operasinya gagal, dirinya harap Wu Chen bisa merawat suaminya untuknya. Dan Wu Chen tahu tingkat kecerdasannya. Tanpa dirinya, dia tidak akan mampu menangani semua ini. Keluarga Wu, Timur Tengah, film baru, film televisi, dan sebagainya. Kalau dia ada di sini, dia tak akan bisa menangani semuanya. Membantunya berarti membantu diri Wu Chen sendiri. Lalu Wu Chen pun bertanya apakah King Er akan berinvestasi dalam hal ini. King Er pun menyebut walaupun dia sedikit di bawah rata-rata, dia tetap sangat imut.
Di sisi lain, dirinya hanya bisa mengatakan kalau sangat sedikit wanita yang tidak menginginkan Wu Chen. Dan bahkan dirinya sendiri tidak bisa menghindarinya. Dirinya mungkin sedikit tidak tahu malu, tapi dirinya sangat menginginkan mereka berdua. Dan bersamaan dengan itu, tak berselang lama gempa bumi menerjang gedung rumah sakit Universitas Dongdi, disertai dengan teriakan King Er. Setelahnya, Wu Chen pun mengatakan apapun yang terjadi, dirinya harap operasi King Er berhasil. Dirinya juga akhirnya ingat dengan dokter gigi Fang Jingyu itu. Dia adalah sahabat Wu Yurong selama masa studi mereka. King Er pun bertanya, ada apa dengan dokter itu? Wu Chen pun mengatakan bahwa yang satunya adalah kecantikan terkenal Fang Jingyu yang selalu dibayangi oleh Wu Yurong sejak mereka masih muda. Dia tidak pernah sepenuhnya menerima ini saat Wu Yurong menemukan hal-hal yang disembunyikan Fang Jingyu di belakang panggung. Keduanya benar-benar berselisih. Hanya karena dia ingin menemukan sesuatu yang diandalkan oleh Wu Yurong, Fang Jingyu selalu membantu nyonya kedua keluarga Liu melakukan sesuatu. Dengan kata lain, menurut Wu Chen, situasi ini tidak sesederhana itu. Dirinya akan memastikan kebenarannya dan akan mengungkapnya. Lalu 2 hari kemudian, Zhou Ji pun datang dan memberitahu Wu Chen bahwa dokter yang bertanggung jawab adalah ahli bedah terbaik mereka di sini. Sejauh ini teman Wu Chen sangat beruntung. Dirinya yakin operasinya akan berhasil. Lalu di saat itu sebuah panggilan masuk. Wu Chen pun meminta maaf dan akan menerima telepon ini sebentar. Dan ternyata panggilan itu dari Wu Yurong. Wu Chen pun bertanya ada apakah Wu Yurong menghubunginya. Wu Yurong dengan nada marah menyebut bahwa dirinya sudah membaca pesan Wu Chen. Dalam 2 hari ini, apakah Wu Chen menemui Fang Jingyu? Wu Yurong pun menekankan bahwa Wu Chen bisa memilih gadis lain di dunia ini. Tapi jangan Fang Jingyu. Dirinya benar-benar tidak mengizinkan Wu Chen menemuinya. Dan chapter berakhir.